Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata bola, alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah bukan pengamat tapi tokoh sepak bola nasional sekarang, yaitu Mas Sidik Prasetyo. Assalamualaikum Mas Sidik. Waalaikumsalam Pak Jamil. Alhamdulillah, bagaimana, sehat? Alhamdulillah, walaupun panas-panas cuacanya ini Pak Jamil ya. Iya, itu yang lebih penting Mas Sidik. Nah, sahabat mata bola, kali ini kita kedatangan tamu Pak Sidik Prasetyo ini, yaitu jurnalis sepak bola yang cukup senior di Surabaya maupun di nasional, kalangan nasional, dan beliau juga masih aktif di jurnalis, yaitu di Jawa Pos. Nah, sahabat mata bola, kita akan membahas tentang persoalan yang krusial, yaitu big match antara Arema Malang dan Persibaya Surabaya. Ini adalah pertandingan yang cukup klasik Pak Sidik ya. Jadi luar biasa. Kalau sudah Arema lawan Persibaya atau Persibaya lawan Arema, ini atmosfer tokoh sepak bola, pengamat sepak bola, bahkan supporter pun akan terfokus di satu titik. Nah, ini adalah pertandingan kesekian kalinya dan pertama di Liga Indonesia tahun 2022. Nah, sekarang Arema akan menjadi tuan rumah dulu di kandangnya, yaitu di tanggal 1 Oktober 2022. Nah, ini pertandingan yang ya orang Jawa Timur melihat musuh bebuyutan. Tapi itu kan kalimat yang kurang yang masih negatif ya. Kalau orang Surabaya, musuh sak buyut-buyute Pak Jamil ya. Ini pertandingan yang dalam data statistik pertandingan ke-35 Pak Jamil. Oh gitu ya, 35 ya. Nah, ini dari rangkaian 35 kali ini kan luar biasa pertemuan-pertemuan. Meskipun katanya musuh, tapi di dalam lapangan tetap sportivitas yang disampaikan sama kedua Dulu tim. pertandingannya hanya di lapangan Pak Jamil, antara penonton sepak bola yang bermain, pemain, kemudian supporter. Sekarang ada lagi Pak Jamil. Apa itu Pak Jamil? Pertandingan atau perseteruan di media sosial Pak Jamil. Wah, tambah lagi sekarang. Betul, sampai ada anjuran juga untuk menghentikan hujatan dalam suasana sebelum pertandingan ini Pak Jamil. Nah, ini cukup positif sekali menurut saya. Artinya di zaman yang serba digitalisasi sekarang ini, jadi ada aturan tidak boleh menghujat di medsos. Nah, betul. Ini apakah aturan ini dari PSSI atau dari masing-masing? Bukan, anjuran dari salah satu pihak, dari salah satu pihak manajemen untuk menghentikan ucapan kebencian ya, karena sekarang orang di era seperti sekarang di bidang komunikasi sudah sangat maju, informasi apapun diterima masyarakat dan betul. Filternya sangat kurang Pak Jamil ya. Betul. Ini yang sangat lebih berbahaya Pak Jamil ya. Iya betul. Kita dulu kan media kita hanya cetak sama website ya. Tapi sekarang kan berkembang cukup pesat sekali sehingga media sosial ini seakan-akan menembus batas. Betul. Ruang dan waktunya cukup sangat luas sekali. Ini pertandingan yang mungkin paling ditunggu di musim ini, khususnya bagi masyarakat Surabaya dan Malang Pak Jamil ya. Jawa Timur dan sekitarnya. Betul, karena dulu semua beranggapan awalnya kan di Jawa Timur hanya Persibaya. Betul. Kemudian karena Persibaya Perserikatan, kemudian di Malang juga ada Perserikatan, tapi tidak seheboh ketika Arema lahir. Akhirnya orang Malang merasa menjadi Arema jika mereka menjadi supporter klub tersebut Pak Jamil ya. Jadi rasa memilikinya itu sangat-sangat tinggi, fanatisme luar biasa. Ini bisa dilihat dari beberapa aspek Pak Jamil. Dari aspek sejarah bisa melihat bagaimana dua kota besar di Jawa Timur, Surabaya dan Malang. Keduanya bersaing ingin menjadi kota nomor 1 di Jawa Timur. Khususnya sepak bola.
salah satunya, bukan khususnya, salah satunya di bidang pendidikan, di bidang kemasyarakatan, ya Pak Jamil ya. Semua pengen Budaya. jadi nomor satu, budaya juga. Dan ini sebenarnya sepak bola menjadi salah satunya Pak Jamil. Sebenarnya ini bisa kalau diambil positif sangat baik ini Pak Jamil ya. Ya, jadi apapun kekuatan itu kalau disatukan, dijadikan menjadi satu, perbedaan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang cukup besar Pak Sidik. Ya. Dan saya melihat di Malang juga begitu, di Surabaya juga begitu. Yang namanya merchandise klub sepak bola itu luar biasa. Seakan-akan beli kacang di sana itu. Surabaya juga begitu. Saya melihat bonek mania luar biasa. Dia sangat mendukung klubnya. Saya kira ini menjadi apa ya, contoh sebenarnya untuk daerah-daerah lain bagaimana mengelola klub sepak bola yang cukup bagus. Ya, karena sepak bola sudah menjadi sebuah Industri ya. iya, industri dan komoditas Mas Jamil ya. Dan masyarakat juga mempunyai identitas. Ketika saya menjadi orang Surabaya, saya mendukung Persebaya. Saya orang Malang, saya menjadi pendukung Arema. Lah, hanya banyak yang menyalahgunakan. Ini yang menjadi catatan penting ini Pak Jamil ya. Belum pernah, walaupun sudah pernah diusahakan persahabatan antara supporter Persebaya dan Arema. Ini sisi-sisi di luar lapangan masih Pak Jamil ya. Itu sudah sangat menarik untuk dikupas. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri di Surabaya bagaimana melihat perseteruan Surabaya dan Malang, khususnya Persebaya dan Arema, dilihat dari latar belakang, dari sejarah Pak Jamil. Bahwa kedua kota ini memang bersaing dari dulu Pak Jamil. Ya, sangat menarik itu Pak Sidik. Jadi Ya. Memang antara Malang dan Surabaya ini Ya. nggak tahu sejarahnya seperti apa sehingga sampai sekarang kok kayak itu tadi, musuh bebuyutan itu tadi, sak buyut-buyutnya maksudnya. Nah, artinya kita sih sebagai orang bola, orang olahraga sebenarnya kurang sepaham dengan seperti itu. Karena tapi apapun saya melihat gagasan-gagasan yang dilakukan sekarang sudah pada mengarah kepada perdamaian. Itu sudah dilakukan Pak Jamil ketika pendukung Persib Bandung di musim ini. Mereka datang ke Malang dan disambut dengan baik. Padahal sebelumnya kan kedua supporter ini kan dianggap berseteru karena di supporter kan ada kubu. Sebenarnya kubunya kan hanya dua, kubu Persebaya, kubu Arema ya. Satunya mendapat dukungan salah satu yang besar dari Jack, satunya mendapat dukungan yang besar juga dari Bobotoh gitu aja. Kita harapkan apa yang sudah dilakukan antara pendukung Arema dan Persib ini juga dilakukan antara Persebaya dan Arema. Tapi sayangnya ini sepertinya belum bisa dilakukan Pak Jamil. Karena kabar terbaru kan bahwa manajemen Arema tidak memberikan tiket atau kuota kepada pendukung Persebaya, Pak Jamil. Sebaliknya ya? Iya, nanti juga akan begitu. Oh. Karena tingkat gesekannya lebih tinggi, Pak Jamil ya. Betul. Jadi memang menghindari dari kemudorotan. Iya, bahkan sampai ada beberapa anjuran menjelang pertandingan ini, Mas Jamil. Salah satunya tidak melakukan sweeping kepada motor atau mobil yang nomor polisinya L, itu Pak Jamil. Itu Ya. sangat rawan gesekan nih Pak Jamil. Betul. Saya dulu tahun berapa saya lupa. Ketika saya ke Malang, nggak tahu kalau ada pertandingan Arema lawan Persibaya, sehingga saya memutuskan untuk minggir mencari. Ternyata di situ ada orang yang biasanya plat nomor itu, jual plat nomor itu. Akhirnya plat nomornya saya ganti N. Iya. Tapi ironisnya ketika sepulang dari Malang di perbatasan, kayak saya dicegat sama polisi. Karena platnya dikira plat palsu. Karena memang nggak tahu ada kode-kode tertentu mungkin ya. Akhirnya saya bilang bahwa saya menghindari dari gesekan supporter itu tadi. Akhirnya alhamdulillah diperbolehkan gitu Pak Sidik. Iya. Dalam sosial, kemudian dalam budaya. Padahal sebenarnya kedua kota ini khususnya di sepak bola menjadi salah satu barometer Pak Jamil ya. Pak Jamil yang pernah aktif di Aspro Pak Jamil ya, melihat bagaimana
Jawa Timur pernah berjaya di Pekan Olahraga Nasional Pak Jamil ya, ketika pemain Surabaya dan pemain Persema serta beberapa pemain dari daerah Jawa Timur bersatu menjadi skuad Jawa Timur. Jawa Timur hampir 4 kali beruntun menjadi peraih medali emas dengan salah satu kekuatannya pemain dari Surabaya dan Malang Pak Jamil ya. Betul. Memang saya melihat begini Pak Sidik. Artinya antara pengurus, di tingkat pengurus, di tingkat pemain, di tingkat pelatih, saya kira sudah mulai ada keterbukaan, sudah mulai saling memiliki, saling menghargai. Nah, memang kadang di tingkat bawah ini yang kadang ada sedikit gesekan sehingga menimbulkan sebuah persoalan. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Saya yakin dengan gagasan-gagasan tadi, mulai dari medsos, dari apa, tidak boleh saling mengunjungi, ini saya kira akan menjadi hal yang baik ke depannya. Mudah-mudahan kalau sudah itu menyatu semuanya, alangkah indahnya permainan sepak bola Arema dan Persibaya hanya menunjukkan kualitas di lapangan di 2 kali 45 menit. Ya, inilah juga salah satu karakteristik sepak bola Pak Jamil ya. Ketika tim nasional bertanding, apalagi di Surabaya atau di Kanjuruhan, pasti kan ada orang Malang, ada orang Surabaya. Mereka bersatu ketika membela tim nasional. Tapi ketika mereka kembali ke klub, membela klubnya masing-masing, kenapa mereka berseteru lah? Inilah yang unik juga ini Pak Jamil ya. Ya mungkin itu ada yang bilang orang pengusaha jadi industri itu. Tapi kan bagi kita sebagai penikmat kadang ya khawatir, ada kekhawatiran ketika ada gesekan-gesekan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, itu wah sangat ironis sekali. Artinya hanya persoalan sepak bola akhirnya merembet kepada masalah kemanusiaan. Ya, kita juga melihat prestasi juga Pak Jamil, bahwa pemain Persebaya pun dulu banyak yang berasal dari Malang Pak Jamil. Betul. Siapa yang nggak kenal Samsul Arifin, si kepala emas, dia membela Niak Mitra juara, Persebaya juara ya. Betul. Ada juga selain Samsul, ada beberapa pemain yang juga sempat berpindah klub. Aji Santoso sekarang jadi pelatih Persebaya, kan juga berasal dari Malang Pak Jamil. Kuncoro itu pernah membela Mitra Surabaya. Ya, betul. Kemudian dari beberapa pemain Persebaya juga pernah membela Arema Pak Jamil ya. Betul. Bukan hal yang tanda kutip haram. Pernah ada nama seperti Ranu, kemudian Arif Arianto, ya Pak Jamil ya. Mereka pernah membela Persebaya, kemudian membela Arema. Itu Pak Jamil. Ya, sebenarnya tinggal beberapa sedikit aja menurut saya. Artinya untuk menyatukan persepsi ini bahwa sepak bola adalah olahraga. Ya. Jadi dan pemersatu. Jadi apa itu namanya, yang dulu menciptakan sepak bola di Indonesia ini adalah cita-citanya adalah menjadi pemersatu. Ya, kita harapkan seperti kejadian di Sragen Pak Jamil ya, sampai membawa korban itu menjadi yang terakhir aja antara supporter Persebaya dan supporter Arema. Persaingan bagi kita kan hanya 2 kali 45. Kalaupun paling panjang persaingan atau rivalitas hanya sampai adu penalti. Setelah adu penalti kan nggak ada lagi Pak Jamil ya. Nah itu. Nah, Pak Sidik, ini sekarang kita mulai kepada untuk pertandingan besok. Ya. Ini pertandingan yang sebenarnya dari sisi klasemen nggak terlalu apa namanya berapa itu. Kalau menang terus berubah menjadi nomor 1 enggak. Tapi kan bahwa Persibaya sekarang di klasemen sementara di 14 ya, di papan bawah. Sementara Arema dalam posisi di klasemen papan tengah, peringkat di 9. peringkat 9. Nah, sebenarnya untuk kaitan ini nggak ada, tapi gengsinya ini Betul. luar biasa. Betul. Ini yang membuat atmosfer sekarang ini sudah, saya tadi pagi itu cangkruk di Warkop, itu sudah membicarakan soal pertandingan lawan Arema. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Sidik? Iya, ini pertandingan bukan berebut, kalau orang Jawa nyebutnya kapolista ya Pak Jamil ya. Nah, ini pertandingan gengsi ya. Ya. Bahkan ada sembahan ojo kalah kami sapa, kalau bagi Persebaya asal ojo karo Arema. Nah, itu loh Jamil ya. Itu sama Arema.
kalah kan bisa apa? Gak apa-apa aja karo Persebaya. Nah, gitu Mas Jamil ya. Ini menariknya di sini. Bukan berarti pertandingan rebutan balung ya Mas Jamil. Tapi ini pertandingan gengsi juga akan mengaruhi ke depan. Betul. Posisi pelatih juga sama-sama rawan juga Pak Jamil. Arema sudah berganti pelatih Pak Jamil ya. Iya, sudah bukan pelatih lama Almeida, tapi sudah diganti oleh Javier Roca. Iya, kalau orang Amerika Latin nyebutnya Javier Roca. Kalau kita nyebutnya cukup Javier Roca ya. Malah jadi inget lucu-lucuan itu Pak Jamil ya. Bulan apa? Bulan Januari Pak Jamil ya. Nah, Javier Roca ini benarnya pernah membela Persebaya. Yang susah nama saya nanti. Hamil Pak ya. Wah iya betul. Ini pertandingan yang gengsi, kemudian pertarungan yang bisa menentukan posisi pelatih. Walaupun Veroka baru saja tak menutup kemungkinan akan rawan jika kalah dari Persebaya. Sedangkan Aji Santoso pasti akan digoyang Pak Jamil. Karena kita bukan memprediksi atau berharap. Kalau kalah dari Arema, satu gengsinya, kedua kekalahan 4 kali beruntun Pak Jamil ya. Ini akan menjadi sebuah, kalau orang menyebutnya aib boleh juga. Persebaya kalah 4 kali beruntun Pak Jamil ya. Pasti akan ada hashtag lagi aji out ya Pak Jamil ya. Nah, kita bayangkan kalah dari Ran Nusantara aja. Tim konten. Ada yang bilang tim konten. Kalau lawan Ran aja sampai ngamuknya begitu Pak Jamil. Kalau lawan Arema. Tapi ini untungnya kan mainnya di Kanjuruhan Pak Jamil. Nah, kalau kalahnya di Gelora Bung Tomo kita juga tidak berharap Pak Jamil ya. Nggak bayangin Pak Jamil ya. Karena ini pertemuan harga diri, pertemuan gengsi Pak Jamil ya. Jadi yang menarik itu bukan harga diri supporter, tapi harga diri pelatih juga ada di bisa Pak Jamil. Bagaimana kualitas Aji yang sempat membuat Persebaya di tahun pertamanya ditangani Aji di Liga 1 ini runner-up Pak Jamil, kemudian turun peringkat 5. Kemudian sekarang kalau kalah lagi kita nggak bisa bayangkan Pak Jamil, akan semakin berat. Satu, materi pemain sekarang yang didominasi pemain muda Pak Jamil. Karena 17 pemain pindah Pak Jamil. Itu kalau orang nyebutnya bedol desa Pak Jamil ya. Wah, bukan bedol desa lagi itu. Jadi bedol gak hanya sama pemain ini, kelurahan nih. Saumai Pak Jamil ya. Itu. Ini yang menjadi tugas berat Aji Santoso. Memang Aji spesialis banyak menyebut memolas pemain-pemain muda. Tapi ini kompetisi Liga 1 Pak Jamil ya. Ya, jadi saya ingat Pak Sidik dulu ketika saya jadi wartawan, ketika saya wawancarai salah satu pelatih menurut saya cukup bagus, yaitu Joko Malis Mustafa. Itu pelatih yang punya karakter, pelatih yang punya dedikasi yang tinggi. Saya masih ingat Pak Sidik. Jadi ini mungkin menjadi apa itu para manajer, para klub ya. Waktu itu begini, dia sudah melakukan penelitian atau apalah, meskipun tidak penelitian secara ilmiah, tapi beliau mengatakan bahwa jika ada klub sepak bola kekalahan beruntun selama 4 kali beruntun, nah itu berarti ada persoalan di dalam internal. Bukan persoalan melawan lawannya siapa, tapi di internal itu harus segera dilakukan evaluasi. Ya, setuju. Nah, itu yang saya tahu ketika dulu saya belajar. Saya melalui wawancara itu ada kalimat seperti itu. Dan saya melihat betul ternyata. Artinya bukan hanya Persibaya, ketika pertandingan-pertandingan atau kompetisi-kompetisi sebelumnya, baik itu Perserikatan waktu itu, kemudian ada lagi Liga Indonesia pertama kali, begitu seterusnya sampai ada 98 itu berhenti sebentar, baru terus dimulai lagi. Nah, itu saya melihat kasusnya hampir sama. Ketika ada, kalau 3 itu 50-50 Mas ya. Tapi kalau sudah 4 kali, sudah. Itu, nah ini pertaruhan Aji Santoso saya kira. Ya. Betul Pak Sidik tadi, Aji Santoso ini pertaruhan yang, makanya sampai kemarin saya baca di medsos,
di beberapa latihan dia nggak ikut, nggak tahu sakit perut atau atau seperti apa, tapi dia harus menghadapi rasa psikisnya dia. Nah, terus kira-kira Pak Sidik dari segi pelatih yang tadi bahwa ini kira-kira dari Pak Sidik punya bayangan nggak ketika manajemen pasti saya yakin punya bayangan ketika ini nanti kalah, mudah-mudahan enggak. Tapi ini hanya prediksi aja. Ini kita kan bicara prediksi hari ini. Nah, berarti harus out. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Sidik ini pelatih siapa saja yang menurut saya atau menurut Pak Sidik yang dianukan sama pihak manajemen atau biasanya seperti ini gaya Surabaya itu? Kita tentu tidak bisa berandai-andai Pak Jamil ya, tapi memang kalau sampai kalah akan menjadi sangat berat bagi Aji Santoso. Tuntutan secara fisik, dalam arti demo ya Pak Jamil ya, tuntutan di media sosial pasti akan besar. Apalagi rumahnya masih di Malang. Nah, kita masih ingat musim lalu ketika Aji Santoso menangani Persebaya, dia menang. Bukan salah satu akademi sepak bola miliknya kan tanda kutip diganggu ya Jamil ya. Kita sebenarnya juga sebagai orang Surabaya, kalau kita sebagai orang Surabaya, kita berharap Aji masih bertahan karena tak mudah sekarang menangani Persebaya dalam kondisi seperti ini. Pelatih yang benar-benar tahu tentang Persebaya Pak Jamil ya. Aji yang milih walaupun pemain-pemain muda. Ini kompetisi berat Pak Jamil, pemain-pemain muda ya. Udah masih usia 18, 19 ya, belum lagi yang ternyata datang cedera ya. Kalaupun kita berandai terburuk, beberapa pelatih juga harus disiapkan, tentunya mereka yang posisi menganggur Pak Jamil ya. Ada juga nama Jackson yang walaupun dia meninggalkan jejak yang manis ketika mundur dari Persis ya Pak Jamil ya. Persis mampu mengalahkan atau menang di kandang ya Pak Jamil ya. Persis menang di kandang. Kemudian ada juga pemain-pemain atau pelatih yang mengerti karakteristik Persebaya dan Surabaya, mereka yang pernah menjadi pemain. Ada Dejan Antonik ya Pak Jamil ya. Itu keduanya punya kandidat besar bagi saya Pak Jamil. Kalau lebih utama mungkin Jackson, dia lebih mengerti karakteristik bal-balan Surabaya kaya apa sih. Jackson kan tahu karena dia dari dasar dari menangani klub internal ya. Kemudian dari waktu itu masih bernama Divisi 1, Divisi Utama, juara ya. Tapi peta semua kan sudah berubah Pak Jamil. Kita tidak bisa berharap kembali ke masa lalu, deja vu ya. Kita berbicara realita bagaimana Jackson dalam beberapa tahun terakhir. Ada juga Rene Albert, secara kualitas sangat bagus Pak Jamil. Di Persib, di PSM ya. Dia pelatih yang hebat. Ada Antonik juga sebutkan tadi, Jan Antonik, tapi dia juga meninggalkan klub terakhirnya Barito juga dengan hasil yang kurang baik. Kalaupun ingin melakukan pelatih yang baru, yang tahu sepak bola sekarang yang modern, mungkin pakai pelatih dari sekitar Asia Tenggara bisa juga Pak Jamil, yang pernah menangani Malaysia, pernah menangani Thailand, ataupun Korea ya. Seperti yang dilakukan beberapa tim Liga 1, mereka setelah memperhatikan atau pelatihnya mundur, mereka kemudian mengambil pelatih yang masih nol tentang Indonesia Pak Jamil ya. Ya, banyak sekali ya. Cuma dari sekian tadi memang lebih didominasi oleh pelatih-pelatih asing. Ya. Nah, bukan tidak mungkin seorang Asrul yang sudah memproklamirkan diri dia akan mundur dari CEO Persibaya, dia akan fight di sini. Bukan tidak mungkin, karena dia ingin menunjukkan husnul khotimah di Persibaya. Iya. Nah, saya kira Asrul juga pasti akan berpikir kalau dia ogah-ogahan, dia tidak bekerja keras lagi, ini akan jadi bumerang juga buat dia. Karena ini menjadi kredibilitas dia sebagai CEO, khususnya adalah sebagai Asrul Ananda, yang namanya sebenarnya sudah kondang di antero persepak bola nasional. Nah,
ini juga menjadi tantangan. Bukan tidak mungkin tiba-tiba saya melihat Mustaqim misalkan dinaikkan, tapi nggak tahu apakah Mustaqim ini dari sisi legalitas itu memenuhi persyaratan atau enggak, saya belum tahu. Tapi Mustaqim masih AFC, tapi yang menjadi salah satu bukan pro masih. Bukan, Nah, bukan. ini Yang yang- tengah belajar pro adalah Uston Nawawi. Dia kalaupun dinaikkan, tapi apronya kan juga belum tuntas juga sepertinya ini. Tapi juga bukan hal yang mudah karena materi pemain sekarang sangat jauh berbeda dengan musim lalu, apalagi 2 musim sebelumnya ketika Persebaya bisa naik ke posisi kedua. Salah satu faktornya yang memegang peranan adalah pemain asing, Pak Jamil ya. Kualitas pemain asing yang ada sekarang banyak yang menganggap tak jauh beda dengan lokal ya. Ada yang guyonan bahwa ini pemain asing rasa lokal, Pak Jamil ya. Ah, itu yang berat itu, Pak Jamil ya. Kalau dulu kan ada pemain Jepang yang sekarang di PSIS, ya Pak Jamil ya. Marukawa, ya. Kemudian ada yang sekarang bermain di Liga Yunani, dia tetap bermain bagus. Berarti kan kualitasnya memang bagus, Pak Jamil. Istilahnya kalau bal-balan Jawa, Pak Jamil, apalagi yang tua-tua, gendongnya pemain lokal itu enak, Pak Jamil ya. Kalau kualitasnya sama dengan pemain lokal, gendongnya kabotan, Pak Jamil ya. Nah, itu kuncinya di pemain asing, Pak Jamil. Ada yang memberi usul, masukan, di putaran kedua nanti buang semua pemain asing, Pak Jamil. Cari yang berkualitas. Tapi ya itu peribahasa Jawa, Pak Jamil, ono rego ono rupa ya. Betul. Ayo. Duh, katanya mau murah kok bagus ya, Pak Jamil. Lah itu yang berat, Pak Jamil. Orang Jawa kan halus juga. Mira kok nyuwun sae tau, Pak. Wah, itu yang berat, Pak Jamil ya. Pemain berkualitas pasti akan berharga mahal. Ya, jadi saya setuju sekali. Jadi harus ada evaluasi di dalamnya, terutama pemain asing. Jadi sepak bola itu memang apalagi di dunia sepak bola kita ini masih menganggap pemain asing itu masih lebih bagus daripada pemain lokal. Nah, pemain asing itu juga menjadi semangat dari pemain lokal untuk menunjukkan semangat dan spiritnya itu. Saya sangat setuju sekali dan itu harus dilakukan, dan makanya saya tadi bilang bahwa saya yakin Asrul masih punya hati di Persibaya. Jadi saya tahu sendiri seorang Asrul ini, terus terang saya kenal Asrul itu namanya dulu Uli panggilannya. Jadi Uli ini dulu saya ikut retetet supporter ke Jakarta yang dikoordinir oleh Jawa Pos. Ketika itu saya ditunjuk jadi ketua regu di base yang itu tugasnya hanya satu ternyata. Apa? Satu, membagikan tiket, yang kedua membagikan konsumsi, yang ketiga adalah menjaga Asrul jangan sampai lari kemana-mana. Jadi Asrul itu duduk di samping saya itu sampai Jakarta, sampai Ancol. Ketika sudah di Ancol, ya petinggi-petinggi Jawa Pos pasti mencari Asrul semuanya. Setelah itu selesailah tugas saya. Jadi enteng masih tugasnya. Dan alhamdulillah sekarang beliaunya menjadi presiden klub Persibaya. Sangat saya apresiasi dengan gerakan-gerakannya yang cukup luar biasa. Tapi yang disayangkan adalah di akhir bulan ini, September ini bukan September ceria bagi Persibaya menurut saya. Ini September yang dirundung duka menurut saya. Iya, memegang sepak bola memang bukan hal mudah, Pak Jamil, bukan hal yang ringan. Pak Jamil yang sudah puluhan tahun juga bisa merasakan bagaimana tuntutan supporter, bagaimana persaingan untuk bertahan, kemudian tuntutan untuk menang terus, ya Pak Jamil ya. Iya, nggak boleh kalah Persibaya itu. Padahal di supporter sudah ada slogan atau apa nyebutnya ya, menang ku sanjung, kalah ku dukung, Pak Jamil. Ya. Tapi juga berat juga, maksudnya kalah masih didukung. Lah ini Pak Jamil ya, di sepak bola kan mainnya welek ngopo, kalau menang ya seneng Pak Jamil, supporter ya pulang dari stadion ya Pak Jamil. Apalagi ini pertandingan Sabtu besok Pak Jamil. Kita tidak bisa membayangkan kalaupun jalan-jalan di Surabaya,
kalau sepi ya mungkin bisa dimengerti Pak Jamil ya. Semua di depan televisi atau di depan gadget mereka untuk menyaksikan Persebaya melawan Arema Pak Jamil ya. Ini bukan partai sembarangan, bukan hanya berebut 3 poin, ini berebut gengsi, harga diri Pak Jamil ya. 2 kota besar, 2 tim besar ya Pak Jamil ya. Untuk memperteguh eksistensinya di Liga 1. Kalaupun kalah kan juga akan semakin berat perjuangan Pak Jamil. Persebaya bisa kalah keempat kali beruntun, Arema yang di posisi 9 bisa turun kegeser tim-tim yang berada di bawahnya Pak Jamil ya. Ya, kita sebelum membahas ke masalah teknis Pak Sidik, kita minum dulu Pak Sidik. Ini air minum Aula Pak Sidik, diproduksi oleh PT Aula Utama Berkah. Jadi PT Aula Media ini juga punya PT Aula Berkah yang memproduksi, salah satunya adalah air minum Aula ini. Segar ini Mas Jamil, cocok untuk kesehatan mereka yang berolahraga, layak juga ini Mas Jamil ya. Habis main bola Pak Sidik, kalau minum ini terus koyok-koyok main 45 menit itu masih bisa. Ini yang striker katanya kalau habis main ini bisa nendang silang gini Pak Sidik. Nek kiper, kalau kiper setelah minum ini, wah terbangnya luar biasa. Bola di pojok itu bisa ditangkap sama dia. Luar biasa minuman ini. Karena minuman ini juga Aula. Jadi Aula itu air minum ulama. Ada doanya di sini Pak Siti. Alhamdulillah. Iya. Makanya itu kiper itu yang biasa nangkap biasa bisa terbang kalau minum ini. Oke Pak Siti. Jadi kita lanjut kepada persoalan yang lebih teknis. Bagaimana kira-kira komposisi dari antara Javiroka sama Aji, apakah memasang tetap 352 atau 443, atau Javiroka ini punya 433 Pak Jamil. Kalau 443 itu yang menang Pak Jamil. Lawannya mainnya 12 lawan 11 nanti Pak Jamil. Gimana Pak Siti? Iya, kalau berdasarkan kita bermain tentang pola, 442 sudah sangat jarang dipakai di Indonesia Pak Jamil. Ini permainan sepak bola yang membutuhkan stamina yang kuat dan inteligensia yang tinggi Pak Jamil. Kebanyakan Arema memakai 4-2-3-1. Persebaya juga hampir sama Pak Jamil. 4-2-3-1 pasti akan berubah menjadi 4-3-3 Pak Jamil ya. Ya. Itu. Sebelum pertandingan dalam sisi psikis Arema bisa dikatakan lebih unggul Pak Jamil. Di partai away mereka ke Kediri mereka menang 1-0 dari Persik. Persebaya di kandang sendiri walaupun bukan di GBT tapi statusnya adalah tuan rumah, main di Gelora Delta kalah 1-2 dari Rans Nusantara. Secara psikologis akan berpengaruh, apalagi kekalahan dari Rans memberi dampak yang sangat panjang Pak Jamil. Ya, stadion rusak, kemudian tuntutan supporter yang besar yang hingga membuatnya Asrul menyatakan mundur sebagai presiden Persebaya. Itu tetap ada pengaruh, Jamil ya. Sedangkan Arema karena menang, kata orang apapun nggak menang, wenak Mas Jamil ya. Mereka mempersiapkan diri. Kemudian ada lain, kita melihat latar belakang bahwa 23 tahun Arema tidak pernah kalah dari Persebaya di kandang, Mas Jamil. Walaupun namanya sejarah, kalau orang bahasa Inggris bilangnya past tense, tapi tetap memberikan dampak psikologis Mas Jamil ya. Tidak berpengaruh bagi pemain, tapi dalam taktik strategi, tapi secara psikologis akan ada pengaruhnya Mas Jamil. Ya, tapi ada sisi positif Pak Sitik mungkin ya. Ada jeda waktu yang cukup lama ya. Setelah dari kekalahan yang menyakitkan itu menghadapi Arema. Nah, menurut Pak Sitik, apa ini bisa waktu lama ini dimanfaatkan baik-baik oleh Aji Santoso? Bisa, tapi tidak akan merubah secara signifikan Mas Jamil ya. Persebaya di coba terakhir melawan calon tim Elite Pro Akademinya U20. Mereka menang Pak Jamil. Tapi kan yang dihadapi adalah U20 Pak Jamil. Mungkin Coach Aji hanya mencoba pemain yang akan diturunkan melawan
Arema. Secara psikis tetap ada Pak Jamil. Apalagi mereka bermain di Malang. Bagaimana tekanannya, supporter pasti akan memberi tekanan Pak Jamil. Persebaya khususnya tim sebelah sini akan berjuang sendirian Pak Jamil karena supporter kan tidak boleh datang ke sana. Sedangkan lain dengan Arema, mereka bekerja menang dari Kediri, dapat dukungan Pak Jamil. Mereka mencetak tiket hampir 40-an ribu Pak Jamil ya. Ditonton Aremania nanti Pak Jamil ya. Walaupun secara live tapi dukungan secara langsung sebagai penonton ke-12 di stadion akan memberikan dampak. HV Roka juga sudah pengalaman Mas Jamil, walaupun sebelum ke Arema juga dia menuai hasil yang tidak bagus di Persik. Akhirnya dia harus meninggalkan Persik. Nah, mereka diterima oleh manajemen Arema. Walaupun salah satu di syarat disebutkan bahwa jika kalah 3 kali beruntun Mas Jamil, Roka harus out Mas Jamil. Dan dia bisa melewatinya. Waktunya lawan Persik menang. Nah, sekarang tantangannya ke Aji. Melewati kekalahan keempat beruntun bisa enggak itu Mas Jamil. Persiapan pasti Coach Aji pasti sudah sangat serius menyiapkan pemain-pemainnya. Pemain-pemain yang dari tim nasional sudah bisa langsung dimainkan. Ada Rizky Ridho, ada Marcelino Ferdinand, ada Koko Ari, itu Mas Jamil ya. Di Arema juga sudah bisa main si Raffi, Mas Jamil ya. Ini akan membuat persaingan secara teknis cukup menarik. Cukup menarik Mas Jamil. Itu. Tapi bisakah anak-anak muda Persebaya lepas tekanan secara psikologis dari supporter di Stadion Kanjuruhan Pak Jamil? Ya, usianya banyak yang muda Pak Jamil karena itu. Menarik. Kemarin itu ada semacam ide dari supporter ketika bikin diskusi itu bahwa bagaimana manajemen itu membuat psikologis pemain itu tanpa beban. Mungkin dengan dulu itu ada namanya Sri Mulat. Mungkin mendatangkan Sri Mulat atau diajak nonton bioskop yang bukan tekanan atau bukan berpikir, tapi bagaimana menceriakan pikiran itu tadi. Nah, kemudian juga ada dari sisi religius, misalkan dengan istighosah, dengan mengunjungi anak yatim piatu. Ini akan membuat psikologis akan berbeda menurut saya. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan oleh manajemen Persibaya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi bahwa itu ide menarik menurut saya. Gimana menurut Pak Sedik? Iya, inilah faktor tanda kutip non teknis, Mas Jamil ya. Bisa juga berpengaruh karena apapun semua kalau kita di agama kan sudah ada yang ngatur, Mas Jamil ya. Itu. Tapi tetap megang peranan utama adalah masalah strategi dan teknis, Pak Jamil. Ya, jadi memang kuncinya adalah bagaimana Coach Aji ini memilih pemain-pemain untuk starting di awal itu tadi. Jangan sampai ada pemain yang belum pernah mendapat tekanan psikologis dia dimainkan. Ya. Saya yakin dia pasti terkencing Pak Siti. Ya. Ada pemain itu saya dulu pernah melihat dia itu bagus ketika main di kandang. Nah, dia nggak tahu ketika main di luar kandang, apalagi dengan supporter lawan yang begitu gegap gempita bernyanyi, itu membuat tekanan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terkencing. Dia itu terkencing sebelum dia itu pegang bola. Apalagi pegang bola, nggak tahu bola mau diangkat kemana itu nggak tahu. Nah, ini jangan sampai merugikan oleh Coach Aji ini. Peristiwa di Sidoarjo tetap akan memberikan dampak kalau saya melihat Pak Jamil. Anak-anak muda yang mendapat tekanan berat dari supporter Pak Jamil, karena kita wajar juga kalau supporter pengen menang karena ini Persebaya tim besar Pak Jamil ya. Apalagi bermain di kandang, dan yang dihadapi ketika itu adalah Ranusantara Pak Jamil, tim yang dianggap di bawah Persebaya. Kita bisa melihat di media sosial bagaimana kejadian setelah itu Pak Jamil ya. Pemain-pemain muda pasti akan masih dalam ingatan mereka Pak Jamil. Apalagi nanti bermain di Malang Pak Jamil ya. Jangankan masuk stadion Pak Jamil, menuju stadion ataupun waktu latihan bisa juga ada gangguan-gangguan Pak Jamil ya. Itu.
sebenarnya bisa juga, tapi tergantung manajemen juga Pak Jamil. Berlatih tetap di Surabaya, bertanding kan hanya berapa jam Pak Jamil? Lewat tol Pak Jamil ya. Mereka untuk menghindari beban psikologis yang berat pemain Pak Jamil. Latihannya tetap di Surabaya aja. Zaman era sekarang kan lewat tol kan sudah cepat Pak Jamil, 1 jam sudah di Malang, dapat pengawalan ya Pak Jamil ya. Sudah. Itu akan berbeda ketika mereka stay di Malang, pasti mereka akan mendapat, ya kita tidak berharap dan tidak seudon kepada supporter Arema tekanan-tekanan. Jadi pemain memang harus sudah siap Pak Jamil ketika menghadapi Persebaya, ketika menghadapi Arema, pemain Persebaya juga harus sudah siap mentalnya juga. Bagaimana nanti kalau ke Jakarta Pak Jamil ya, itu harus penting Pak Jamil. Apalagi ini anak-anak muda Pak Jamil. Kemudian pemain asingnya yang sangat berbeda dengan musim lalu. Bukan kita mengunggulkan Arema terlalu tinggi enggak, tapi kita berbicara tentang kondisi Pak Jamil ya, kondisi tim, kemudian kondisi nanti di Malang bagaimana ya. Karena kemenangan melawan Persebaya juga akan mengangkat semangat, membuat Arema kembali bisa naik lagi Pak Jamil. Nah, kembali ke persoalan teknis. Oke, kita bahas sekarang dari belakang ke depan Pak Sidik. Ya. Untuk penjaga gawang saya kira bagaimana menurut Pak Sidik antara si siapa itu Andika Ramadhani dan Satria Tama. Betul. Sebenarnya masih punya salah satu kiper Hernando Ari, tapi menjadi salah satu tanda kutip misteri Pak Jamil. Kemana Hernando Ari? Itu Pak Jamil. Apakah ini akan terjawab di putaran kedua, dia kemana Pak Jamil ya? Karena sebagai orang Semarang asli, pasti dia mau kemana sudah ramai Pak Jamil ya. Karena Fernando Ari hampir sudah tidak pernah sebut. Satria Tama habis pulih dari cedera Pak Jamil. Kemudian Andika Ramadhani melakukan sebuah kesalahan yang membuat Persebaya harus menelan kekalahan Pak Jamil. Sedangkan kiper asing di Malang, pemain asing di Arema dianggap salah satu kiper terbaik di Liga 1 Indonesia. Sergio Silva. Bukan Pak Jamil? Yang satunya ya. Marina ya. Marina. Ya, itu salah satu. Bahkan kiper-kiper Indonesia banyak yang mengidolakan dia. Berarti kita tahu kualitas kiper dari Brasil tersebut, Pak Jamil. Kemudian di lini belakang sebenarnya Persebaya mempunyai Rizky Ridho yang mendapat kepercayaan penuh dari Sintayong dalam pertandingan terakhir timnas Indonesia di friendly match FIFA ya Pak Jamil ya. Tapi sayangnya Persebaya kehilangan beberapa pemain pilar yang seharusnya menjadi pilihan utama sekarang Mas Jamil. Rahmat Irianto kan bisa bermain di posisi sama Rizky Ridho. Kalaupun memakai 3-5-2 jadi libero juga bisa. Jadi main gelandang bertahan juga bisa. Ini kerugian besar juga sebenarnya Mas Jamil ya. Rizky Ridho akan berjuang keras nanti Pak Jamil ya. Mengcover pertahanan Persebaya. Ya. Nanti akan diuji bagaimana Rizky Ridho yang masih sangat muda Pak Jamil sudah harus menjadi leader ini belakang. Sementara di Arema juga belakangnya juga cukup tangguh. Iya, kemudian ada tandemnya Rizky Ridho, ada Leo Lelis ya. Leo Lelis ya, dia masih kondisi 50-50 Pak Jamil setelah cedera ya. Dia bisa main fight full atau enggak. Itu. Kemudian tapi sebenarnya Persibaya kan punya gelandang yang cukup bagus itu Pak Sidik, yang dari Brasil juga itu. Vidal, siapa itu? Igor Vidal atau siapa? Iya, Igor Vidal. Tapi kuncinya kalau saya melihat secara teknis, sebenarnya kalau Coach Aji sering mempercayai dua gelandang bertahan mereka yang kuat, Alwi Slamet dan M. Hidayat. Sebenarnya di sini kekuatan Persibaya saya melihat Pak Jamil ya. Dia menjadi dua pivot, dua pemain gelandang bertahan di sini dia akan menjadi tukang angkut air, tukang rebut, dua-duanya karakter seperti itu. Sayangnya Coach Aji beberapa kali melakukan bongkar pasang. Ya. Kalau dua ini dipatenkan mulai dari pertandingan pertama sampai pertandingan ke-10, saya yakin ini dua pemain ini akan kuat Pak Jamil ya. Sedangkan gelandang asingnya Igor Vidal ya, dia berjuang atau bekerja untuk pemain asing ini saja Pak Jamil. Ya, kuat ini sebenarnya Pak Jamil. Nah, yang menarik lagi adalah ini menarik sekali ketika kita bertanding di lini tengah. Karena di Arema
ada pemain legend dari Persibaya. Nah, ini menurut Pak Siddiq itu masih nggak itu untuk gelandang legend dari Surabaya maksudnya Mas Jamil? Ya, memang sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu Pak Jamil ya. Sudah mengalami penurunan ya. Apalagi setelah menikah ya. Ya. Tapi mereka mempunyai Jayus Haryono sang pekerja Pak Jamil. Pemain ini istilahnya menunjukkan karakter sepak bola Malang Pak Jamil. Karakter sepak bola Arema ya. Dia bekerja hanya merebut, mematahkan serangan Pak Jamil. Tidak perlu berpikir yang lain. Karakternya seperti Haryono yang dulu itu ya? Iya, namanya Jayus Haryono. Jayus saja sebenarnya. Itu Pak Jamil. Itu sebenarnya juga dari Persebaya, ada Alwi Slamet, ada Emi Dayat. Sayangnya Coach Aji berapa kali melakukan rotasi Pak Jamil ya. Itu. Di lini tengah sebenarnya masih saya bilang masih imbang Pak Jamil. Jadi Evan Dimas nggak terlalu berbahaya buat Persibaya. Lebih secara pengalaman Evan masih lebih unggul Pak Jamil. Pengalaman dia sebagai mantan pemain nasional karena yang terakhir dia nggak dipanggil. Kita menyebutnya mantan Pak Jamil ya. Dia juga mengenal karakter sepak bola Surabaya karena dia dari kecil dibesarkan di lingkungan sepak bola Surabaya Pak Jamil ya. Ini juga menjadi pertarungan gengsi bagi Evan Dimas juga ya Pak Jamil. Karena dia juga sempat disebut-sebut mau ke Persebaya. Hanya karena kita tidak tahu ada kecok-cokan apa masalah nominal atau dengan siapa kita juga nggak tahu Pak Jamil. Evan akhirnya juga batal bergabung dengan Persebaya Pak Jamil. Nah ini memang pertaruhan buat Evan Dimas. Beliau juga pernah main di luar, kemudian main di sini. Dia akan profesionalismenya itu dipertaruhkan di sini. Dan ini saya yakin, tapi saya yakin Evan akan bisa menguasai saya kira karena anaknya juga karakternya sudah cukup bagus menurut saya, tidak neko-neko, cara bermainnya juga nggak terlalu lebih lama pegang bola, dapat bola dia kasihkan kepada yang lebih dekat. Saya kira itu adalah ciri khas dari Evan Dimas yang nanti saya kira bisa memainkan sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Nah, kemudian lini depan. Nah, ini yang menjadi persoalan selama ini di Persibaya Pak Siti. Ya. Jadi ibaratnya Persibaya ini jari ini wong Surabaya sekarang, tim Persibaya sekarang itu koyok kekean. Muter ae. Kabeh ngebonot garine gak iso. Kabeh diputer meneh. Nah, ini menjadi persoalan. Bagaimana menurut Pak Siti? Iya, yang bikin jengkel kan kemarin ketika melawan Ran, ketika dengan 1-0, Silvio penyerang asing berhasil tinggal masukkan berhadapan dengan kiper Rans. Tidak bisa Pak Jamil. Ini yang salah satu menjadi sorotan dari pelatih Aji Santoso. Bahkan ketika konferensi pers dia menyebut Silvio, bukan Aji Santoso pasang badan untuk melindungi dirinya sendiri Pak Jamil. Tapi memang tinggal berhadapan, tinggal tendang ke gawang nggak masuk Pak Jamil. Ini bagaimanapun kan mempengaruhi psikologi teman-temannya Pak Jamil ya. Di lini depan Arema mereka mempunyai penyerang-penyerang lokal yang berbahaya Pak Jamil ya. Ini yang menjadi catatan juga bahwa pemain Arema dipercaya Sintayong di lini depan. Berarti secara kualitas dia cukup mumpuni Pak Jamil. Ini istilahnya kalau ya semua wajar kalau nyebut lengah dikit gol pasti. Tapi yang akan menjadi tugas berat bagi lini belakang Persebaya untuk menghadapi penyerang-penyerang Arema untuk hari Sabtu nanti Pak Jamil. Ya, ada Ilham itu ya, Ilham Armain. Ya, Ilham Armain ya, pemain yang sangkatan dengan Evan Dimas. Juga pernah bermain di luar negeri juga Pak Jamil ya. Ada Dendi. Ada senior di situ. Dendi Santoso, dia akan bermain dalam formasi 4-2-3-1. Dendi akan bermain menjadi gelandang kanan Pak Jamil ya. Karena akan sama-sama memakai striker tunggal Pak Jamil ya. Ya, apapun nanti yang dirancang oleh kedua coach itu bahwa kita berharap bahwa pertandingan itu betul-betul pertandingan yang berkualitas Pak Siti. Ya.
pertandingan yang betul-betul ditunggu oleh masyarakat sepak bola nasional maupun Jawa Timur, karena ini menjadi kaca cermin bagi kita. Kalau itu sukses tanpa ada apa-apa, ini menjadi ke depan insya Allah sepak bola nasional akan, saya yakin, berkembang dengan baik. Pertandingan yang tensi tinggi nanti di lapangan Mas Jamil, antara kedua kesebelasan tensi tinggi. Bisa juga tak menutup kemungkinan bakal ada kartu merah dalam pertandingan ini Mas Jamil ya. Gitu ya? Iya, karena saking kerasnya nih nanti Mas Jamil ya. Saking kerasnya karena sama-sama tidak mau kalah Mas Jamil. Apalagi yang kita sebutkan dari awal tadi, yang kita singgung terus tentang gengsi Pak Jamil ya, tentang harga diri Pak Jamil. Bahwa Arema tak mau dipermalukan Persebaya di kandangnya sendiri. Sedangkan Persebaya menghindari 4 kekalahan beruntun, sebuah aib besar Pak Jamil ya. Ya, saya melihat bahwa ini luar biasa. Artinya bagaimana perang strategi antara Coach Aji dengan Coach Javier Roxa ini, bagaimana bisa membuat menarik pertandingan itu Pak Sidik. Artinya apapun kejadian di lapangan, permainan keras, menjurus kasar, itu kalau bisa dikendalikan oleh kedua pelatih itu, saya yakin tidak akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Itu saya yakin seperti itu. Artinya kondisi di lapangan itu ditentukan oleh pemain dan para pelatih. Dan kalau kita sudah menuju ke sana, saya yakin persepak bolaan kita akan sangat bagus nanti. Dan sebenarnya kan keistimewaan dari bermain bola adalah fair play dan respect Mas Jamil ya. Betul. Kalah ya kita akui kalah Mas Jamil ya. Betul. Kita respect pada yang kalah, kita hormati Mas Jamil ya. Ya. Bukan kemudian kalah kita melakukan tindakan anarki ya, vandalisme Mas Jamil ya. Itu yang harus kita jauhi. Dan sudah bukan waktunya sekarang, sudah bukan saatnya sekarang. Ya, apalagi supporter Persebaya memang harus diakui di era Asrul melakukan beberapa langkah revolusioner kalau sebut, bagaimana pembelian tiket tidak harus ke stadion, Mas Jamil. Kemudian masuk ke stadion harus bersepatu, Mas Jamil ya. Kemudian melakukan kelompok-kelompok supporter, mereka bertemu, mereka berdiskusi dengan harapan memang penilaian yang salah tentang supporter Persebaya di masa lalu tidak ada lagi Pak Jamil. Walaupun masih ada, tapi kebanyakan yang di level grassroots ini Pak Jamil, yang anak-anak yang usianya belasan itu Pak Jamil, mereka kan tahunya kan ya mereka masih emosi-emosi yang tinggi Pak Jamil ya. Betul, saya melihat begini Pak Sidik. Artinya dari ke tahun ke tahun perkembangan Persibaya, perkembangan dengan bonek mania, saya akui, saya respect terhadap Asrul Ananda, seorang Asrul Ananda. Jadi dulu ketika ada pertandingan sepak bola, ketika ada supporter di pinggir-pinggir melewati jalanan, kita pinggir waktu itu. Seakan-akan mereka menjadi rajanya jalanan. Tapi sekarang nggak ada. Dulu itu sampai membawa balok-balok yang cukup tinggi, yang itu mengganggu kendaraan umum. Tapi sekarang lambat laun sudah nggak ada. Saya sangat respect sekali. Tapi makanya begitu kemarin itu dia menyatakan mundur, itu saya terus terang ya kaget sebagai pecinta sepak bola. Saya kaget karena keinginan saya dia bisa menularkan ilmu-ilmunya, kemudian gagasannya yang sempat saya ingat waktu itu akan membuat sepak bola Persibaya ini menjadi salah satu IPO di bursa saham nasional. Ya. Itu akan musnah, akan hilang. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Sidik? Ya, sosok Asrul melakukan sosok yang visioner bagi saya atau bagi kita. Dia melakukan banyak tindakan-tindakan yang mengubah wajah Persebaya, wajah supporter. Akan sangat tidak menjadi pertemuan ketika harus berbicara bisnis dan prestasi Pak Jamil ya. Itu yang harus bisa diselesaikan. Seperti kita sebut bahwa pemain bagus akan harga mahal. Tapi manajemen pasti akan berhitung untuk mengeluarkan uang yang besar Pak Jamil ya. Tapi sebenarnya kalau menang pasti akan supporter akan banyak yang datang sebenarnya itu. Nah, bagaimana menang itu menyusun kekuatannya yang bagus. Bagaimana yang bagus itu cari pemain-pemain yang bagus Pak Jamil ya.
cari pemain yang bagus apa yang disiapkan? Uang yang banyak, Pak Jamil. Nah, itu kan harus saling berurutan terus, Pak Jamil, harus bersinggungan juga. Ini yang menjadi masalah, kalau saya nyebut masalah di musim ini. Mengharapkan pemain-pemain muda, pemain pinjaman dari klub lain, atau pemain yang musim lalu di klub lamanya hanya cadangan. Bahkan ada pemain yang dari Liga 3 bisa masuk di Persebaya, sebuah hal yang kalau orang Surabaya bilang dulu pemain ini yang kompetisi internal ubruan ya Pak Jamil ya. Ya. Itu. Jadi begini Pak Sidik. Mungkin karena dulu Pak Sidik sama-sama di satu perusahaan sama Asrul. Dengan sisa waktu ini kan masih panjang ini. Ya. Karena beliaunya kan mundur bukan sekarang, tapi kan sampai akhir kompetisi. Nah, di sisa waktu ini kira-kira ada nggak kemungkinan Asrul akan merubah pikirannya? Pasti Asrul akan tetap mundur Pak Jamil. Ini hanya perhitungan saya, prediksi saya Pak Jamil ya. Itu. Ini yang menjadi perhatian bagi Persebaya. Kalaupun Asrul mundur, ini akan lari ke siapa Pak Jamil ya? Ini akan menjadi spiral, akan menjadi pembicaraan terus-menerus dan langkah yang harus dilakukan Pak Jamil ya. Adakah orang seperti Asrul, adakah orang bervisioner seperti Asrul, langkah-langkahnya presiden baru atau CEO yang baru, bisakah membuat Persebaya lebih bagus? Itu Pak Jamil. Nah, memang saya sempat, artinya pernah ketemu sama Mas Asrul, tapi belum sempat mengutarakan. Artinya orang untuk memegang sepak bola, apalagi klub besar seperti Persibaya, kemudian punya supporter yang sangat fanatik, itu sebenarnya hanya satu kuncinya sebenarnya, nggak boleh kuping tipis. Jadi apapun yang dikeluhkan orang, apa itu menurut saya hal yang sudah biasa, hal yang sudah lumrah. Apalagi ketika orang ngocok-ngocoki, bahasa Surabayanya ngocok, ini entek duwe akeh tapi cek dikenekno. Nah, itu hal yang biasa, hal lumrah. Kalau memang kita betul-betul dari niat awal itu untuk membenahi persepakbolaan Surabaya. Nah, inilah koping tipis, inilah yang harus semua harus ada ketika memegang manajemen Persibaya itu, apalagi sebagai seorang presiden klub. Nah, ini yang saya juga sangat tapi saya yakin, artinya persoalan-persoalan di Persibaya dari tahun ke tahun, dari masa dekade yang pasti ada jalan keluarnya, itu saya yakin juga. Jadi memang saya dengar sih ada beberapa yang mau masuk, katanya si A, katanya si B, katanya si C, tapi apapun itu harus diniatkan dengan pembinaan sepak bola di Surabaya. Kalau tanpa itu, alam jadinya seperti apa. Tapi pendiri-pendiri dari Persibaya itu juga tidak akan tinggal diam juga, dia akan berdoa bagaimana klub sepak bola Persibaya ini akan kembali berjaya seperti dulu. Iya, karena Persebaya mempunyai banyak pesona Pak Jamil ya, supporternya, fanatisnya bagaimana, ya, bagaimana nama besar Persebaya di sepak bola Indonesia. Bisa dipakai untuk, kalaupun punya kepentingan tanda kutip, bisa untuk apa Pak Jamil? Bisa untuk mengangkat popularitas, Pak Jamil. Bisa untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai harus melalui Persebaya dulu. Persebaya punya banyak pesona. Kalaupun kita memberikan seorang gadis, banyak akan meminang Pak Jamil. Hanya bagaimana meminangnya ini Pak Jamil ya. Bagaimana syarat-syarat atau aturan-aturan, bagaimana kepemilikan sahamnya, karena tidak mudah Pak Jamil ya. Bagaimana Persebaya dengan klub internalnya, kemudian dengan yang permasalahan yang dulu bagaimana dengan koperasi, dengan klub anggota, ya Jamil. Ini yang harus dipelajari dulu pasti mereka yang ingin meminang Persebaya pasca Asrul Ananda mundur, Pak Jamil. Ya, ini pembicaraan yang menarik Pak Sidik sebenarnya. Tapi nggak bisa kalau kita bahas sekarang ini, nggak bisa karena waktu yang akan terbatas. Jadi ini menarik sekali. Kapan kita akan membicarakan, menguliti atau memberikan ide kepada manajemen bagaimana Persibaya seharusnya ke depan. Jangan sampai setelah pasca Asrul tambah mundur. Nah, ini jangan sampai. Bagaimana Persibaya ini akan menatap kepada
sebuah industri sepak bola yang sesungguhnya. Iya, berbicara tentang Persebaya memang tidak akan ada habisnya Pak Jamil. Berbicara Persebaya tentang sejarah masa lalu, berbicara Persebaya tentang sekarang, dan berbicara tentang Persebaya ke depan. Kalaupun nyangkruk neng kopi sampai tutup masih berbicara Pak Jamil ya. Gitu Pak Jamil ya. Ya, saya lihat tadi lihat topi saya terus. Menarik Pak Jamil, lekuannya itu menarik Pak Jamil ya. Bisa. Nah, nanti kalau pesan bisa melalui admin atau ketika komentar nanti akan dibalas oleh admin, itu bisa. Sangat murah sekali Pak Sidik. Tenang saja. Kita akan memang Aula Media Group ini memang memberikan beberapa merchandise nanti kepada para pemirsanya, kepada pembacanya, terutama wabil khusus kepada sahabat mata bola. Sahabat mata bola ini berbicara tentang sepak bola, apapun berbicara tentang sepak bola, bagaimana mengembangkan dunia persepak bolaan ini untuk kemajuan. Iya, menambah ilmu, mencari solusi, ya Pak Jamil ya. Betul. Dan menginspirasi Pak Jamil. Betul. Itu Pak Jamil. Saya kira itu Pak Sidik. Hari ini kita sudah berbicara tentang prediksi antara Arema Malang melawan Persibara Surabaya yang akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2022 dan bisa melihat di siaran langsung di televisi nanti apa aja yang tersaji di sana, apakah sesuai dengan prediksi dari Pak Sidik Prasetyo. Saya kira begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.